Aku butuh mobil, aku butuh mic untuk konten ini, aku butuh makan sushi, aku butuh makan. Dibanding dengan aku mau mic merek Shure, aku mau makan sushi tei, aku mau mobil Lamborghini. Adalah dua perbedaan yang sangat signifikan antara kebutuhan dengan kemauan. Di video kali ini aku akan mencoba membantu teman-teman memahami kebutuhan teman-teman dan juga kemauan teman-teman. Pasti pada saat teman-teman sudah menanyakan kepada orang lain apa itu perbedaan kemauan dan kebutuhan, cukup yakin 100% jawabannya pasti bervariasi. Karena menurutku pribadi, belum ada standarisasi di kepala kebanyakan orang untuk membedakan apa itu kemauan, apa itu kebutuhan. Aku aja baru menyadari ini, apa yang aku butuhkan dan apa yang aku maukan. Pada saat aku membeli mobil Mercy pertamaku itu di tahun 2011-2012. Dan pada saat aku memiliki mobil tersebut, aku baru paham bahwa itu adalah kemauan aku, bukan kebutuhan aku. Untuk memahami perbedaan antara kemauan atau kebutuhan, menurutku pribadi teman-teman, kita harus sama-sama mengerti definisi kebutuhan ini apa. Salah seorang yang mengeluarkan konsep kebutuhan di dunia ini disebut dengan Maslow Hierarchy. Seorang psikolog bernama Abraham Maslow yang mengeluarkan tulisan di dalam jurnal Psychological Review dengan tajuk berjudul A Theory of Human Motivation. Wah, keren nih menurutku. Jadi basicnya simpel banget sih. Disebut dengan Maslow Hierarchy atau segitiga. Pertama-tama paling bawah tuh kita sangat membutuhkan psychological needs. Habis itu kedua atasnya kita membutuhkan security needs. Habis itu ketiga kita membutuhkan love. Keempat kita membutuhkan self-esteem. Kelima kita membutuhkan self-actualization. Pada dasarnya, teman-teman harus memenuhi 5 kebutuhan ini untuk teman-teman menjadi seorang yang sangat hebat. Penuhi kebutuhanmu dulu, baru pindah ke kemauan kamu. Aku coba bahas satu persatu. Nomor satu adalah kebutuhan psikologis. Dasar ini basic dasar semua manusia. Nggak ada ini manusia bisa mati. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh udara, kita butuh shelter, kita butuh tidur, kita butuh baju, dan kita butuh bereproduksi. Ini dikatakan oleh Abraham Maslow kebutuhan paling dasar manusia. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak bisa membedakan kebutuhan dan kemauan. Kalau contohnya di sini makanan, kita mau makan sushi tei dengan kita mau makan saja itu menjadi dua hal berbeda. Yang satu kita ngomongin kemauan, yaitu mau makan sushi tei. Yang satu lagi kita ngomongin kebutuhan, saya butuh makan. Ini orang udah lapar banget. Dengan mau makan, udah dua hal berbeda. Ini teman-teman coba pahamin kemauan teman-teman dengan kebutuhan, bedakan dua hal tersebut. Lalu kedua ada kebutuhan keamanan. Di sini basic manusia lagi, biasanya kita sebagai manusia membutuhkan keamanan. Contoh keamanan di sini adalah employment. Aku ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Siapa yang mau mengemploy aku? Atau personal security biasanya. Aku butuh keamanan untuk diriku sendiri. Aku butuh tahu bahwa besok aku masih bisa hidup, aku bisa makan, aku bisa memberikan nafkah kepada keluargaku, dan seterusnya. Aku butuh health yang bagus dan aku juga punya kebutuhan untuk memiliki properti. Ini juga menurutku lucu, nanti aku bahas lebih dalam. Lalu ketiga, kebutuhan cinta. Mungkin banyak yang nggak menyadari ternyata family atau keluarga kita sangat membutuhkan ini karena masuk ke dalam Maslow Hierarchy, di mana kita membutuhkan koneksi antara satu dengan orang lain untuk memenuhi salah satu kebutuhan kita. Pada zaman dulu aku single tuh aku merasakan kayak siapa yang mencintai aku. Pernah nggak teman-teman ngerasain itu? Itu karena salah satu kebutuhan kita belum terpenuhi. Dan keempat ada harga diri atau esteem di sini disebutnya. Kita membutuhkan status, kita membutuhkan recognition, kita perlu direcognize oleh orang lain, kita membutuhkan harga diri. Harga diri kita nggak bisa diinjek-injek dan seterusnya. Itu masuk keempat. Dan yang terakhir adalah self actualizations atau aktualisasi diri, di mana di sini seseorang bisa menjadi orang yang benar-benar berpotensi dengan apapun potensi yang dimiliki. Nah, 5 tahapan ini teman-teman, pada saat teman-teman sudah memenuhi 5 kebutuhan tersebut, menurutku pribadi, teman-teman akan menjadi orang yang berbeda dibanding orang yang belum memahami perbedaan antara kemauan dan kebutuhan. Oke, itu adalah kebutuhan. Jadi kalau dikatakan kebutuhan, makan, warteg, yang penting bisa makan itu memenuhi kebutuhan.
Employment, teman-teman sudah aktif kerja, itu sudah memenuhi kebutuhan. Ketiga adalah love. Carilah pasangan hidup kamu atau dekatkanlah diri kamu kepada keluarga kamu, sekeliling teman-temanmu menjadi lingkungan yang baik. Itu masuk ke dalam nomor 3. Dan terakhir nomor 4, harga diri. Kita sangat butuh dihargain. Dan terakhir nomor 5 adalah aktualisasi diri. 5 ini teman-teman penuhi, teman-teman bisa menjadi Superman. Itu adalah kebutuhan, 5 kebutuhan manusia. Selain itu masuk ke kategori kemauan. Kemauan sendiri kalau katanya Wikipedia adalah wants are often distinguished from needs. A need is something that is necessary for survival, such as food and shelter, whereas a want is simply something that person would like to have. Jadi kata kuncinya adalah a person would like to have. Itu adalah kemauan, bukan kebutuhan. Contohnya apa? Kalau teman-teman mau punya mobil mewah, sebenarnya itu berangkat dari kebutuhan transportasi. Aku punya temen yang omsetnya puluhan miliar sebulan, nggak punya mobil, naiknya GrabCar, GoCar. Keren banget ini konsep. Dia bahkan sampai bilang punya mobil itu jauh lebih tidak efektif dibanding tidak punya mobil. Karena gue harus ngurus spare part, ntar kalau rusak ganti oli dan kawan-kawan. Gue jauh lebih efektif dan lebih efisien pada saat gue naik GoCar, bahkan Gojek. Gue bisa dapetin speed lebih baik lagi. Pada saat ini orang ngomong seperti itu, aku kayak ditampar. Itu adalah salah satu masuknya ke wants. Contohnya lagi, nih yang paling sering nih, mimpi. Ini kata kunci wants tadi kan sesuatu yang ingin dimiliki, berarti belum tercapai. Biasanya biasanya teman-teman yang nonton nih, bahkan aku pribadi ya, pada saat teman-teman mau banget sesuatu dan pas udah beli dan teman-teman beli, habis itu kan biasa aja ya, bener nggak? Karena wants-nya sudah terpenuhi, bukan needs-nya. Wants-nya sudah terpenuhi. Kebayang nggak? Karena kata kunci wants aja dari Wikipedia, yang mau dimiliki setelah dimiliki udah nggak jadi mau. Contoh nih, kebanyakan nih dari kita nih. Dulu banget nih, aku pengen banget punya rumah 1000 meter persegi. Kayaknya indah kalau punya rumah 1000 meter persegi. Sampai sekarang aku ngontrak. Kadang-kadang masih nggak paham konsep beli rumah dengan harga 4 miliar, 7 miliar, tanah 300 meter, tanah 400 meter, harga per meter persegi 20 juta. Aku kayak, bisa sewa ya 80 juta setahun. Kalau beli 10 tahun, kalau sewa 10 tahun 800 juta. Kalau beli rumah 4 miliar, aku kayak, kan 3,2 miliar bisa buat bisnis ya. Kebayang nggak? Jadi aku pribadi nggak merasa kayak beli rumah itu sesuatu yang aku butuhkan gitu loh. Karena kalau tujuannya mau hidup, ya ngontrak juga udah bisa hidup gitu. Gua mau makan sushi teh, gua mau makan KFC, gua mau makan ayam geprek kodok, misalkan ada merek mahal. Lucunya lagi teman-teman, setelah aku jalanin dan setiap hari aku pernah tuh makan barusan yang merek-merek barusan aku sebutin. Saat ini aku makannya vegan, aku makannya nasi, tempe, brokoli, jamur kayak ayam, kita sebut ayam jamur, dan yang murah-murah. Jadi itu perbedaan antara gue mau makan KFC dengan gue butuh makan vegan, karena kayak lebih sehat banget gitu loh kalau vegan. Lagi nih, ini yang paling oke menurutku nih. Gue mau nikah perlu modal. Enggak, kamu ke KUA aja. Kayak dunia ini tuh udah membuat kita membutuhkan sesuatu yang tidak kita butuhkan sebenarnya. Kayak mau nikah harus ngumpulin uang 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nikahanku kemarin habis 50 jutaan kali. 55 kalau nggak salah nikahanku tuh. Yang paling uniknya lagi teman-teman, dari semua hal ini ternyata teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan itu nggak perlu banyak uang yang kita butuhkan. Aku pernah digaji 1,5 juta rupiah per bulan, anakku 2 bayi waktu itu. Aku sekarang digaji 30 juta rupiah per bulan, sisanya masuk rekening kantor. Aku nggak punya rumah pribadi, aku nggak punya mobil pribadi yang aku beli untuk diriku sendiri, nggak punya. Mobilku bahkan saat ini yang aku pakai itu dikasih sama orang tuaku. Tapi orang tuaku kemarin ulang tahun, aku kasih kado Alphard. Aku nggak punya baju branded, lihat aja semua videoku pasti bajunya ini. Sepatuku cuman Adidas Ultra Boost 1 dan sepatu kulit untuk acara formal. Kemauanku itu 2 yang paling tinggi.
edukasi aku ataupun semua keluargaku ataupun tim di kantorku itu nomor satu. Ini nggak akan ada nilainya. Dan liburan keluarga ini aku buangnya jor-joran. Mau liburan kemana? Hayo. Karena aku sangat meng-appreciate waktu. Dan ini dua kemauanku tertinggi. Pada saat teman-teman sudah bisa membedakan kebutuhan dan kemauan, teman-teman ini mampu menjadi seseorang yang berpikir seperti selayaknya seharusnya orang berpikir. Penuhin kebutuhannya dulu, kemauan itu belakangan, kemauan itu ikutin. Kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, nggak usah neko-neko, kos-kosan tuh 1,5 juta. Makan itu sehari 10.000, 20.000 itu udah bisa makan. Jadi penuhin kebutuhannya dulu, jangan ngomongin kemauan terlebih dahulu. Kemauan itu akan ngikut dari belakangnya. Untuk teman-teman mencapai kemauan atau keinginan teman-teman, gunakanlah Law of Attraction. Ini aku kasih videonya berikut ini. Untuk teman-teman yang belum nonton video Law of Attraction, langsung lanjut nonton video ini dan penuhin kebutuhan teman-teman. Teman-teman akan lebih paham perbedaan kemauan dan kebutuhanku.